Hai, perkenalkan nama saya Nadifa Kautsar Nathanael, mahasiswa Teknik Busana Universitas Negeri Yogyakarta dengan NIM 2051-433-4026. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Macam-macam norma ada 4, yaitu norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Norma agama yaitu ketentuan hidup yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, yang berupa larangan, perintah-perintah, dan ajaran. Dan jika seseorang melanggar, sanksinya adalah diberikan setelah manusia meninggal dunia, yaitu berupa dosa atau hukuman yang berlaku pada masing-masing agama. 2. Norma kesopanan. Norma kesopanan yaitu ketentuan hidup yang berasal dari pergaulan dalam masyarakat. Sanksi yang diberikan jika ada seseorang yang melanggar adalah berupa teguran, celaan, ejekan untuk memberikan efek jera dan rasa malu. 3. Norma kesusilaan, yaitu peraturan hidup yang berasal dari hati nurani manusia. Sanksi yang diberikan jika ada seseorang yang melanggar adalah berupa rasa malu, penyesalan, dan rasa bersalah atas pelanggaran yang dilakukan. 4. Ada norma hukum. Norma hukum yaitu segala peraturan yang dibuat oleh lembaga tertentu yang memiliki kewenangan untuk mengatur kehidupan dan perilaku dalam bermasyarakat. Sanksi yang diberikan jika ada seseorang yang melanggar adalah berupa denda atau hukuman penjara atau bahkan hukuman mati. Pengertian hukum yaitu peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat yang dibentuk oleh badan-badan resmi yang berwenang, dan peraturan tersebut bersifat memaksa. Dan jika ada yang melanggar akan dikenakan sanksi yang tegas. Penggolongan hukum menurut waktu berlakunya ada 2, yaitu ius constitutum dan ius constituendum. Ius constitutum yaitu hukum yang berlaku saat ini, dan ius constituendum yaitu hukum yang dicita-citakan. Menurut bentuknya ada 2, yaitu 1 hukum tertulis dan 2 hukum tidak tertulis. Menurut luas berlakunya dibagi menjadi 2, yaitu hukum umum dan hukum khusus. Menurut fungsinya dibagi menjadi 2, yaitu 1 hukum material dan hukum formal. Penggolongan hukum yang terakhir adalah menurut sumbernya, dibagi menjadi 5, yaitu 1 undang-undang, 2 jurisprudensi, yaitu keputusan hakim atau keputusan pengadilan, 3 traktat atau perjanjian internasional, 4 kebiasaan, 5 pendapat para sarjana terkemuka atau doktrin. Lembaga peradilan dan perannya. 1. Mahkamah Agung. Perannya adalah berwenang untuk memeriksa hasil sengketa dan mempunyai kewenangan untuk mengadili. Berwenang memutus permohonan kasasi. Berhak untuk memeriksa permohonan peninjauan keputusan pengadilan. Juga berhak untuk memberikan nasihat hukum kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menentukan keputusan. 2. Mahkamah Konstitusional. Perannya adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berhak memutus sengketa kewenangan lembaga negara. 3. Komisi Yudisial. Berperan dalam memberikan usulan atas pengangkatan Hakim Agung kepada DPR. 4. Pengadilan Negeri. Sebagai pihak yang memeriksa. 5. Pengadilan Tinggi. Sebagai pihak yang menjaga jalannya peradilan di tingkat pertama. 6. Peradilan Agama. Untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan beberapa perkara seperti pernikahan, warisan, hak asuh anak, dan juga wakaf. 7. Peradilan militer.
memeriksa dan memutuskan perkara pertama, dan dalam hal ini terdakwanya yaitu prajurit atau berpangkat di bawah kapten. 8. Lembaga Peradilan Militer Tinggi berperan sebagai pihak yang menyelesaikan, memutuskan, dan memeriksa di tingkat banding. 9. Peradilan Tata Usaha Negara sebagai pihak yang menyelesaikan sengketa usaha di tingkat pertama. 10. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berperan untuk memeriksa, memutuskan sengketa tata usaha di tingkat banding. Sikap ideal kita sebagai warga negara terhadap ketentuan hukum di Indonesia, menurut saya, kita sebagai warga negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sudah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kewajiban tersebut yaitu wajib menaati hukum dan pemerintahan, sesuai dengan pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan juga wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dan juga, kita sebagai warga negara mempunyai kewajiban untuk tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Maksudnya adalah, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral. Penjelasan tersebut termuat dalam pasal 28J ayat 2. Jadi, kita sebagai warga negara wajib untuk menaati dan menjalankan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Sekian sedikit penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.